Hai teman-teman semuanya, kali ini saya mereview sebuah peralatan astrofotografi. Ya, ini bukan teleskop, juga bukan monokuler, ini adalah gyroscope. Tapi kalau teman-teman mau fungsikan gyroscope ini sebagai monokuler bisa, mau jadi fenderscope bisa. Cuma karena tidak ada prismanya, maka nanti hasilnya pasti akan kebalik ya. Gyroscope ini fungsinya sebagai auto guiding camera system, cuma ini belum ada kameranya ya. SV Bony SV106 gyroscope 50mm with helical focuser. Dijual seharga kurang lebih 980.000 belum termasuk pajak. Namun ada juga yang dijual sepaket dengan kameranya ya. Contohnya ini, SV106 dijual sepaket dengan SV905C yang dijual seharga 2,5 juta belum termasuk pajak. Atau yang sepaket dengan SV Bony SV305 dijual seharga 3,3 juta belum termasuk pajak. Nah, seperti apa detail-detail dari SV106 ini? Mari kita buka segel. SV Bony SV106 gyroscope 50mm with helical focuser. Memiliki bodi material logam yang sangat kokoh dengan finishing cat berwarna hitam doff. Keren guys. Model parameternya SV Bony 50mm gyroscope karena memang fungsi utamanya adalah sebagai auto guiding camera system. Tidak ada tulisan SV106 sama sekali ya di sini. Nah, mari kita ke bagian depannya sekarang. Ada sebuah dew shield yang berfungsi untuk melindungi flare atau kebocoran cahaya samping. Nah, dew shieldnya ini bisa dibuka dengan cara diputar. Dan dew shield ini juga materialnya logam CNC yang kokoh. Nah, coba sekarang kita lihat bagian dalam dari dew shield ini. Ya, ada sebuah tekstur garis-garis di bagian dalamnya. Ini namanya light control element. Fungsinya adalah untuk meredam kebocoran dan pantulan cahaya yang tidak diinginkan. Nah, wajib diperhatikan oleh teman-teman, jangan sampai kejadian seperti saya ya. Lensa objektif SV Bony ini dari pabrikannya tidak dilem. Ingat ya, tidak dilem lensanya. Jadi, lensanya ini hanya dicepit oleh dew shield dan body gyroscope. Jadi sebaiknya teman-teman jangan pernah membuka bagian dew shield seperti saya ini. Nanti saya akan jelaskan apa bahayanya jika kalian membuka bagian dew shield ini. Lensa objektifnya berukuran 50mm achromatic. Jadi ada dua elemen lensa yang sudah dilapisi FMC atau fully multi coated berwarna hijau yang dapat meningkatkan transmisi cahaya dan secara akurat melacak benda langit yang akan difoto. Dengan focal length 190mm, maka focal rasio dari gyroscope ini adalah 3,8. Ini adalah angka yang sangat bagus, sehingga gyroscope ini dapat dengan mudah melacak bintang-bintang di langit. Memiliki dua buah top ring dengan adjuster. Ya, masing-masing ini memiliki 3 buah skru. Ini merupakan ciri khas fenderscope, sehingga lebih mudah untuk mengatur arah guider. Nah, adjuster ini tidak ada di tipe SV Bony SV165 ya. Lalu bagian dovetailnya ini berukuran 9 cm sehingga lebih leluasa untuk mengatur posisi maju mundurnya gyroscope. Di bagian belakangnya ada 2 buah fokuser, yaitu sistem push-pull dan sistem helical. Nah, di belakangnya ring adjuster ini ada 2 buah skru. Ini silakan dikendorin dulu. Dan ini adalah fokusernya yang tipe push-pull. Sekaligus sebagai 360 rotator ya. Jika nanti kamera kalian yang dipasang miring, maka yang diputar bagian rotatornya ini. Oke, kalau sudah dikencengin lagi skrunya, karena kalau nggak dikencengin nanti ketika memutar fokuser yang helical ini, maka push-pullnya ini ikut muter, nggak akan berfungsi fokuser helicalnya ya. Jadi ini 2 skru dikunci dulu, lalu skru yang untuk fokusernya helical ini 1 dikendorin dulu. Nah, ini sistem helical yang dengan cara diputar. Nah, yang helical ini sistemnya lebih slow-mo atau kita sebutnya fan adjustment focuser. Nanti kalau sudah fokus, dikencengin lagi skrunya ya guys. Nah, sambungan dari bahayanya membuka bagian dew shield tadi. Ini sekaligus pengaruhnya sama fokuser sistem push-pull. Jadi saya rasa kok fokuser tipe push-pull ini termasuk berbahaya ya guys. Karena saya sampai korban 1 lensa pecah loh guys. Loh, gimana ceritanya? Nah, saya akan peragakan seperti apa bahayanya. Jadi pastikan bagian dew shieldnya terpasang dengan sempurna menahan bagian lensa kalian. Lalu saya buka bagian skru push-pullnya. Dan di bagian ujungnya belakang ini saya pasang tutup eyepiece ya. Dan lihat apa yang terjadi.
Jadi ini bahayanya sistem push-pull fokuser ya guys. Ketika ditarik ini aman, tapi ketika push-pull ini ditekan, udara di dalam glider ini akan mendorong seperti pompa. Jadi saat pakainya nanti pastikan EPIS atau kamera kalian sudah terkunci dengan aman, terutama pada bagian dew shield gas scope ini. Pastikan terpasang dengan sempurna karena lensa objektif SV Bone ini tidak dilem dari pabrikannya, hanya ditahan oleh dew shield dan body gas scope. Nah, lensa yang satu ini pecah karena kelalaian saya, dan sudah pasti ini tidak bisa digaransikan karena ini murni kelalaian saya. Jadi ceritanya kemarin tuh bagian belakang sudah saya pasang lensa EPIS, sudah saya kunci juga lensanya, namun dew shieldnya dalam keadaan terlepas. Dan pada saat itu saya juga menyeting fokus dari gas scope ini, saya pencet dan lensanya tuh langsung mode pesawat guys. Oke, sekarang lanjut ke bagian yang paling belakang. Ini saya kendorkan dulu baut EPIS-nya, saya buka tutupnya. Ada EPIS interface berukuran 1,25 inci dengan 2 buah locking screw sistem ring plat ya. Jadi ini tidak merusak bagian panel kamera atau EPIS kalian. Nggak ada tuh yang namanya EPIS bocel-bocel kalau pakai ini. Selanjutnya teman-teman kalau mau pasang EPIS di bagian EPIS interface-nya boleh-boleh aja. Jadi ini berfungsi kayak monokuler, cuma nanti pasti hasilnya kebalik ya, karena tidak ada prisma di bagian tabung gas scope ini. Nah, di bagian EPIS interface-nya ini sudah ada drat M42. Dan yang annoying adalah kok bisa-bisanya bagian skrunya ini bisa pas di bagian drat M42. Karena ini bisa jadi problem ya sebenarnya kalau misalkan langsung dipasang M42. Nah, M42-nya ini cuma ke bagian drat sangat sedikit sekali, dan ini sebenarnya rawan ya, rawan nanti kameranya jatuh. Tapi kalau skrunya ini dilepas, masalahnya ini tidak ada stopper di bagian drat M42. Jadinya tuh adapter M42 saya tuh bisa ngeblong sampai ke bagian fokusernya. Ngeblong ini hanya berlaku untuk adapter Canon saya, karena ketika dipasang M42-nya Sony, ternyata bisa otomatis terhenti seperti ini ya guys. Ya kalau kalian lepas bautnya, hati-hati, simpan di tempat yang aman, jangan sampai hilang bautnya. Dan ini kalau gas scope-nya dipasang kamera side WO, hasilnya seperti ini ya guys. Gas scope ini memiliki ukuran panjang 21 cm dan ketika fokusernya dimaksimalkan ukurannya menjadi 25 cm dengan ukuran lebar dan tinggi 11 cm, total bobotnya 600 gram. Nah, karena gas scope ini sebenarnya tujuannya hanya untuk auto guiding kamera sistem, tapi nggak apa-apa saya coba-coba dipasang dengan kamera HP dan hasilnya saya sertakan di akhir video ya. Terima kasih banyak untuk Warkop Beta atas supportnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ingin membeli gas scope, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!